Kau tahu, Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat malam telah larut dan lampu kota mulai meredup, masih ada kehidupan, meski bukan kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada satu tempat yang sudah lama dilupakan. Sebuah mal besar pernah jadi pusat keramaian di awal 2000-an, kini tinggal puing dan lorong gelap yang tak berujung. Mal itu ditutup secara mendadak lebih dari 10 tahun lalu. Tak ada pengumuman, tak ada pengosongan toko, seolah semua penghuni pergi begitu saja dalam semalam. Tapi anehnya, gedung itu tidak benar-benar kosong. Warga sekitar sering melihat lampu di lantai 4 menyala sendiri. Padahal, menurut catatan pengelola, lantai 4 tidak pernah dibangun. Dan lebih ganjil lagi, setiap malam Jumat, selalu ada suara langkah dari atas. Langkah pelan, berat, dan teratur. Seakan seseorang atau sesuatu sedang turun untuk mencari yang belum sempat keluar. Kisah ini bukan sekedar rumor, karena ada seorang pria, mantan satpam mal itu, yang akhirnya memberanikan diri naik ke atas. Dan malam itu, bukan hanya dia yang turun kembali. Selamat datang di Ruang Sunyi. Malam itu, saat kota Jakarta mulai meredup dan kesunyian mulai menyelimuti sebuah mal yang dulu pernah ramai, Pak Arif, mantan satpamnya, masih berdiri di luar gedung itu dengan hati penuh kecemasan. Mal itu sudah lama ditutup, toko-tokonya sunyi, dan orang-orang pun enggan melewati sekitar sana. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Suara langkah kaki yang selalu muncul tiap malam Jumat dari sebuah lorong di lantai 4 yang katanya tak pernah ada. Menurut catatan, lantai 4 memang tidak pernah selesai dibangun. Pintu menuju lantai itu pun selalu terkunci rapat dan terkadang hilang dari pandangan. Namun, suara itu nyata, mengganggu ketenangan malam. Pak Arif yang sudah terlalu lama menahan rasa ingin tahu, memutuskan untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan senter kecil di tangan dan kunci cadangan yang disembunyikan, ia menaiki tangga menuju lantai yang tidak tertera dalam denah mal manapun. Saat pintu tua itu terbuka, hawa dingin langsung menyergapnya. Lorong yang ia lihat sangat berbeda dengan yang pernah ia bayangkan. Dindingnya penuh goresan dan retak, bau lembab menusuk hidungnya. Langkahnya perlahan, suara sepatu di lantai keramik yang basah bergema dalam kesunyian. Di ujung lorong, bayangan gelap berdiri tanpa gerak. Sosok itu begitu nyata, tapi juga seperti tidak berasal dari dunia ini. Bisikan halus tiba-tiba terdengar memanggil namanya, membuat bulu kudut Pak Arif berdiri. Ia mencoba mundur, tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat, seolah-olah melahap ruang itu dan mengurungnya. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti pikiran Pak Arif. Saat akhirnya pintu itu membuka lagi, ia berlari turun ke lantai 3 tanpa menoleh. Sejak saat itu, Pak Arif tak pernah berani kembali ke lantai 4. Namun suara langkah dan bisikan dari lorong yang tak ada itu tetap menghantui malam-malam di sekitar mal itu. Sebuah misteri yang belum terpecahkan dan mungkin takkan pernah terungkap. Setelah malam itu, Pak Arif tak bisa menghapus bayangan lorong itu dari pikirannya. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan sudut lorong lantai 4 yang basah dan berdebu, ia menemukan sebuah flash disk kecil tergeletak di antara reruntuhan. Rasa penasaran memaksanya membawa pulang barang itu. Di rumah, dengan tangan gemetar, ia memasukkan flash disk ke komputer dan mulai memutar rekaman CCTV yang tersimpan di dalamnya. Matanya membelalak saat melihat sosok-sosok gelap yang samar melintas di lorong yang selama ini dianggap kosong. Sumpah, ini bukan bayangan biasa, gumamnya sambil memperbesar layar. Lihat itu, dia muncul tiba-tiba seperti keluar dari kegelapan yang dalam. Salah satu rekaman malam Jumat memperlihatkan sosok tinggi berbaju gelap berjalan perlahan dari lorong tanpa pintu itu. Langkahnya berat,
menggema di sepanjang koridor yang hampa. Lampu-lampu di sekitar berkedip, seolah ikut merasakan kehadiran makhluk itu. Pak Arif memutar ulang rekaman itu berulang kali, merasa campur aduk antara takut dan ingin tahu. Ia mencoba menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-teman lamanya. "Pak, jangan terlalu dipikirin. Itu cuma permainan cahaya, atau mungkin orang iseng," kata seorang temannya dengan nada meremehkan. "Tapi aku yang lihat dan dengar sendiri, suara langkah itu nyata. Dan bukan cuma aku, warga sekitar juga sering dengar," jawab Pak Arif, wajahnya serius. Malam Jumat berikutnya, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan berat. Beberapa warga yang biasanya berani lewat, malah memilih berputar arah, takut terjebak di tempat yang sama dengan Pak Arif. "Kalau lorong itu benar-benar ada, aku nggak mau tahu apa yang keluar dari sana," ucap seorang ibu warga setempat sambil menggenggam tangan anaknya erat-erat. Lampu-lampu toko yang mati tiba-tiba berkedip dan pintu-pintu terbuka sedikit sendiri, menambah kesan bahwa mal itu bukan hanya kosong, tapi penuh dengan sesuatu yang mengintai dan menunggu. Pak Arif tahu, misteri lantai 4 itu belum selesai, bahkan mungkin baru saja mulai. Seiring waktu berlalu, cerita tentang lorong di lantai 4 yang tak pernah ada itu semakin menyebar di kalangan warga sekitar. Namun, tak ada yang benar-benar berani mendekat, apalagi mencoba masuk ke dalamnya. Pak Arif sendiri mengaku tak sanggup lagi menghadapi ketakutan yang terus menghantuinya. Suatu malam Jumat, saat hujan turun deras dan petir menyambar-jambar di kejauhan, suara langkah itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Pak Arif duduk di warung kecil tak jauh dari mal, gelisah sambil menyesap kopi hangat. Tiap Jumat, dia pasti datang. Gumamnya pelan, matanya menatap mal yang gelap gulita. Tiba-tiba, seorang pria yang sudah lama tinggal di sekitar situ mendekat. Wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. "Kau dengar juga ya? Suara itu," katanya dengan suara gemetar. "Kadang aku lihat bayangan di jendela toko yang sudah lama tutup itu, tapi saat ku periksa, gak ada siapa-siapa." Pak Arif mengangguk, hatinya makin berat. Mereka tahu sesuatu yang tidak manusiawi sedang berkeliaran di sana. Beberapa warga juga melaporkan pintu toko yang terbuka sedikit sendiri, lampu yang berkedip tanpa sebab, dan suara bisikan samar yang memanggil nama mereka. "Aku rasa itu bukan hanya hantu biasa. Ini sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menunggu." Malam itu, langkah kaki berat itu makin dekat, bukan hanya di lorong lantai 4, tapi seolah merambat ke seluruh mal yang kosong itu. Suara bisikan berubah menjadi jeritan pelan yang menusuk jiwa. Pak Arif menatap ke arah mal, sadar bahwa rahasia lantai 4 itu bukan hanya misteri lama, itu adalah pintu ke sesuatu yang seharusnya tak pernah dibuka. Malam Jumat berikutnya, suasana mal semakin mencekam. Pak Arif berdiri di depan pintu masuk, merasakan hawa dingin yang tak biasa menusuk tulang. Kali ini, rasa takutnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapa saja yang pernah atau akan melewati tempat itu. Di dalam mal, lampu-lampu yang tadinya mati kini berkedip redup, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat. Tidak sekadar dari lorong lantai 4, tapi seolah memenuhi setiap sudut ruang kosong itu. Ini sudah bukan lagi sekadar suara. Ini ancaman. Bisik Pak Arif pelan sambil menggenggam senter dengan erat. Ia berusaha mendekati lorong terlarang itu, tetapi setiap langkah terasa seperti dilawan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bau apek dan lembab semakin kuat menyelimuti udara dan membuat setiap tarikan napas terasa berat. Tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi jeritan yang merayap di telinganya. Sosok bayangan di ujung lorong mulai bergerak, mendekat dengan langkah lambat tapi pasti. Pak Arif hampir kehilangan kendali, tapi nalurinya mengatakan untuk tetap diam dan waspada. Ia tahu, siapapun yang berada di lorong itu bukanlah manusia. Saat sosok itu semakin dekat, bayangan hitam itu menghilang tiba-tiba,
meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Pak Arif berbalik dan berlari keluar mal, merasakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, meski ia tak melihat apapun. Malam itu, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali lagi ke lorong yang tak seharusnya ada itu. Seiring berjalannya waktu, mal itu tetap berdiri sunyi, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Suara langkah berat itu terus bergema di malam Jumat, seolah menjadi detak jantung yang tak pernah berhenti. Beberapa orang yang nekat masuk mengaku merasakan kehadiran yang mengawasi setiap gerak mereka. Bayangan yang tidak bisa dijelaskan muncul dan menghilang seketika. Lampu-lampu yang berkedip dan pintu yang terbuka sedikit sendiri menambah rasa takut yang sulit diungkapkan. Tak ada yang tahu pasti apa yang bersembunyi di balik lorong lantai 4 yang tidak pernah ada itu. Namun semua yang pernah mendekat merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang bukan bagian dari dunia ini. Pak Arif sendiri, meski sudah menjauh, tetap dibayangi ketakutan yang sama. Suara langkah dan bisikan halus itu terus menghantui pikirannya, mengingatkan bahwa rahasia mal itu belum selesai. Misteri lantai 4 itu bukan hanya cerita lama yang terlupakan, melainkan sesuatu yang hidup dan terus menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Misteri lorong di lantai 4 yang tak pernah ada ini mungkin terdengar seperti cerita horor biasa. Namun, bagi mereka yang pernah mengalaminya, ketakutan itu nyata dan tak mudah dilupakan. Apa yang tersembunyi di balik kegelapan lorong itu bukan sekadar bayangan atau ilusi. Ini adalah peringatan bahwa ada batas yang tidak boleh dilampaui manusia dan ada rahasia yang sebaiknya tetap terkubur. Ketika suara langkah kaki berat itu mulai terdengar lagi, ingatlah bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Beberapa hal tetap tinggal, menunggu di sudut gelap dunia ini, siap menarik siapapun yang terlalu penasaran. Kisah ini bukan hanya tentang mal kosong atau lorong yang tidak ada. Ini adalah pengingat bahwa di balik sunyinya malam dan kesunyian ruang yang terlupakan, ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terjamah oleh logika. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.